salam damai dari kami di Jogja. Perkenalkan kami, saya Didin dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Dan saya Sasha dari SMA Negeri 3 Jakarta. Yang akan memandu Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian hingga menjelang pukul 12 siang nanti. Pagi ini di tengah suasana pandemi yang belum berakhir, kita akan bersama-sama sedikit merayakan perdamaian. Perdamaian adalah kata kerja yang bersifat aktif, yang harus diupayakan, dipelihara, dan dirawat sepenuh hati, serta sekuat tenaga oleh kita bersama. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan PSKP UGM yang sudah diawali pada awal tahun 2019 lalu. Secara khusus, kegiatan Bina Damai ini dilakukan untuk siswa sekolah menengah atas, sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan budaya damai di sekolah. Nah, dalam kegiatan ini, PSKP UGM dan Departemen Sosiologi UGM melakukan kerjasama dengan 4 sekolah negeri di Surakarta dan Yogyakarta. Keempat sekolah ini adalah SMA Negeri 3 dan 5 Yogyakarta, serta SMA Negeri 3 dan SMA 5 Surakarta. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Indonesia. Di Indonesia ya? Yeah. Baik, dan bersama kita pagi ini telah hadir para siswa dari SMA 3 dan SMA 5 Surakarta, serta siswa-siswa dari SMA 3 dan SMA 5 Yogyakarta. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Kak. Pagi Kak. Wave your hands. Oke. Nah, tentunya juga bersama kita para peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini yang akan mempresentasikan rangkuman kegiatan selama 1,5 tahun ini. Selamat pagi Kak Mustafiroh Rahayu dan tim. Di kesempatan yang berbahagia ini juga akan hadir para kepala sekolah dari keempat SMA yang terlibat dalam kegiatan ini. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu semua. Di kesempatan yang berbahagia ini kita juga berterima kasih sekali sudah hadir bersama kita. Yang pertama kali masuk tadi padahal ya Bapak Profesor Paripurna P. Sugarda selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM yang akan menyampaikan sambutannya nanti. Selamat pagi Pak Parip. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi semua. Mas Najib, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, pagi ini juga kita akan mendengarkan sambutan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Bresje Klandermans selaku Wakil Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Selamat pagi buat Bu Bresje. Terima kasih pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Nah, habis itu, selain presentasi program dari para siswa dari keempat sekolah nanti dan presentasi dari tim riset PSKP, pagi ini kita juga kedatangan 2 tamu istimewa yang akan menambah keceriaan pagi ini. Jadi, kita punya 2 tamu spesial nih. Yang pertama ada Mbak Inayah Wahid, dan yang satunya ada Mas Sabrang atau Mas Noe, atau mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semua di sini kenal sebagai vokalisnya Leto ya, Kak? Iya. Oh, datang dan pergi. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini dengan semacam ringkasan dan kolaborasi performance dari teman-teman dari Solo dan Yogyakarta, perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini bahwa panitia menyediakan door prize, yaitu pulsa sebesar Rp50.000 bagi 10 peserta. Jadi pastikan teman-teman bergabung terus hingga selesai dan menyimak pertanyaan-pertanyaan kuis yang akan kami sampaikan nanti di sela-sela acara ini. Baik, kita langsung segera mulai acara pada pagi hari ini aja nih Kak. Nah, jadi kita mau menyaksikan kolektif performance dari teman-teman SMA 3 dan 5 Surakarta serta SMA 3 dan 5 Jakarta. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita nikmati bersama kolaborasi pagi ini.
Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi siapapun yang mendengar, dimanapun kalian berada, dan apapun gadget yang kalian pergunakan. Memasuki hari ke-62, 63. Aduh, nggak tahu deh. Yang penting masih tetap di rumah aja. Dan tahu nggak sih, sel-sel otak ini mulai digerogoti oleh rasa stres, kebosanan yang tak terbayangkan, rindu pada kehidupan pra-pandemi, dan ketidaknyamanan lainnya yang turut menemani hari-hari terkurung di rumah sendiri. Ya, tapi di lain sisi, pandemi telah memberi kesempatan diri sendiri untuk introspeksi, retrospeksi, dan evaluasi di tengah-tengah hawa sunyi. Hari-hari yang dulu selalu dihabiskan untuk bercengkrama dengan aktivitas di sekolah, baik aktivitas kurikulum maupun ekstrakurikulum atau ekstrakurikuler, ya dimana tempat hunian tuh cuma bisa dikatakan sebagai tempat mandi dan rehat. Tapi pokoknya aktivitas itu tadi telah tergantikan oleh waktu optimal dengan keluarga inti yang jarang didapat setelah keremajaan mendekap. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Manusia memiliki banyak kesamaan sebagai model membangun kerukunan dan perdamaian. Sejak manusia menciptakan senjata yang mampu menghancurkan bumi dalam sekejap, sejak saat itu pula perdamaian merupakan harga mutlak yang harus dijaga. Toleransi bukan hanya soal berdampingan, tapi juga soal kesejajaran. Perdamaian sederhana bukan? Tetapi lebih berharga dibanding dengan semua harta bergelimang di dunia ini. Jadikan hati kita selalu damai, agar
kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. serta membahagiakan sesama. Tidak pernah ada perang yang baik atau perdamaian yang buruk. Setiap peperangan tercatat sejarah. Dan mungkin perjuangan menjaga perdamaian ini akan dilupakan oleh waktu. Tetapi tak apa, karena perdamaian adalah buih dari kebahagiaan sejati. Demikian yang disampaikan oleh teman-teman dari Jogja dan Solo, SMA 3 dan 5 Surakarta, dan SMA 3 dan 5 Yogyakarta, ya, Solo dan Yogyakarta. Terima kasih sekali atas pesan-pesan yang tadi disampaikan. Dan kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sepatah kata dari Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Dr. Muhammad Najib Aska, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Bisa didengar suara saya, Mbak Didi? Pagi Kak. Oke, halo, selamat pagi, salam damai, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjadi bagian dari kegiatan ini, sebuah kegiatan yang sangat keren, ya. P-Square Festival, damai itu keren. Kami merasa bahagia dan bangga, terutama karena kami bisa bekerja sama dengan anak-anak muda untuk membumikan gagasan-gagasan tentang bina damai di kalangan anak-anak muda. Dan partner kami seperti tadi sudah dilihat ya, para remaja yang hebat-hebat, super kreatif, super cerdas, cakep, ganteng, dan sangat berdedikasi, bekerja untuk sesama. Ini yang hebat ya. Mereka berasal dari 4 sekolah yang keren dan asik di Jogja dan Solo yang tadi sudah dikenalkan, yang sudah berkenalan ya secara singkat. Nah, kami sudah berproses bersama dengan mereka, dengan anak muda ini, kerja bersama, berproses selama beberapa lama yang lalu, ya, untuk menyemai damai di sekolah-sekolah. Proses ini sebenarnya sudah dialami sejak masa sebelumnya, sampai akhirnya terjadi pandemi ini. Tapi tentu saja pandemi bukan alasan untuk berhenti, ya. Pandemi justru alasan untuk lebih cerdas, alasan untuk lebih kreatif mencari cara, sehingga pesan damai lebih luas dan keras gaungnya, ya, lebih cetar membahana, kalau istilah anak muda ini ya. Seperti juga acara hari ini, mohon maaf ini masker saya turun terus. Seperti acara hari ini, tentu awalnya tidak dirancang online seperti ini, rancangannya ya kita kumpul semuanya, ya dari Jogja, dari Solo, bahkan dari kota-kota lain, kita sambil ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, ngopi-ngopi cantik, kira-kira gitu ya. Tapi karena pandemi maka harus kita rubah seperti hari ini, ya. Nah, acara ini sebenarnya merupakan bagian dari proses yang panjang, ya. Proses yang panjang dari program yang kami sebut sebagai menyemai damai di sekolah, dimulai sejak tahun lalu, karena kami lembaga riset diawalinya dengan riset dulu. Ya, ada riset dulu, lalu kami susun sebuah buku panduan, namanya Sekolah Damai Berbasis Siswa Sebaya, ya, atau Sedamai Siswa, ya, yang nanti akan dijelaskan dalam bagian tersendiri. Nah, dengan modal panduan, buku panduan itulah kami berproses bersama dengan teman-teman ini, dengan anak-anak yang hebat-hebat ini. Nah, tentu saja ini hanya bagian dari pilot project ya, upaya percontohan untuk membangun damai di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di mana-mana. Harapan kami kegiatan ini nanti akan diperluas di SMA-SMA lain, di Jogja, di Solo, bahkan di seluruh Nusantara. Kami juga tahu yang mengikuti acara ini dari berbagai penjuru tanah air ya. Semoga ini semakin memberi virus-virus positif, bukan virus-virus COVID ya. Nah, sebagai penutup saya ingin mewakili PSKP, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian,
merasa harus berterima kasih banyak-banyak kepada berbagai pihak yang sudah mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan acara ini. Ya, yang pertama tentu saja kepada Rektor UGM yang sudah memberi kami dukungan izin sehingga acara kami ini bisa berlangsung dengan baik. Kami saat ini misalnya berada di PIKA di kampus UGM, salah satu bagian dari sana, yang nanti akan diwakili Rektor UGM oleh Pak Parip yang sudah hadir di sini ya Pak Parip. Halo Pak Parip. Pak Parip ini senior dan mentor saya dan semacam Menteri Luar Negerinya UGM, kira-kira begitu ya. Jadi bagian kerjasama dan alumni. Yang kedua, terima kasih juga kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang telah mensupport kegiatan ini. Ada Bu Brehce, halo Bu Brehce. Senang sekali bisa bertemu lagi di sini. Kebetulan Bu Brehce ini, ayah beliau ini guru besar sosiologi di Belanda, yang dulu juga menjadi guru saya. Jadi terus-menerus kami ini bekerja sama dan bersilaturahmi. Yang ketiga, kepada para kepala sekolah ya, yang sudah bermurah hati, mengizinkan kami berkolaborasi dengan murid-muridnya, dengan siswa-siswanya yang super keren itu. Beliau-beliau nanti juga akan ikut memberi sepatah kata testimoni mitra ya dalam rangkaian acara ini. Keempat, nah ini kepada para siswa-siswi super keren itu, terima kasih sangat banyak. Terima kasih kami sudah dibolehkan bekerja sama, belajar banyak juga dari kalian, dan kalian luar biasa. Ya. Yang terakhir, tentu saja kepada tim riset dan tim program dari PSKP UGM dan Departemen Sosiologi UGM yang sudah bekerja tanpa lelah, penuh semangat, penuh keceriaan selama 1,5 tahun ini. Ya, ini bagian dari terakhir dari itu. Oh ya, tak lupa tentu saja saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Inaya Wahid dan Mas Noe Leto yang sudah bergabung dalam acara ini dan nanti akan berbagi keceriaan dan pencerahan. Jadi demikian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sedamai siswaya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Najib. Menyambung yang disampaikan tadi, di chatroom ini kami bisa melihat ada Mas Ridho Firdaus dari SMA Negeri 5 Makassar. Kita senang sekali kalau teman-teman yang dari jauh, dari Jogja dan Solo juga bisa ikut bergabung pada kali ini. Selanjutnya, silakan. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada yang akan disampaikan oleh Profesor Paripurna P. Sukerja. Kepada Prof. Parip, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Najib, Aska, sahabat saya, intelektual muda, Mbak Brehce Landerman dari Kedutaan Belanda, teman-teman PSKP dan juga pembawa acara hari ini, kemudian juga semua tim riset PSKP yang ada, Mbak Inaya, Mas No, dan sahabat-sahabat saya di SMA di Jogja, Solo, maupun tadi disebutkan ada di Makassar. Pertama, atas nama Rektor, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena telah ikut menanam benih-benih kedamaian sejak teman-teman masih muda. Jadi ini adalah ide yang bagus sekali bagi teman-teman di PSKP, karena merekalah yang akan menjadi pemimpin dunia. Bagaimana mungkin perdamaian bisa dibina pada waktu mereka sudah beranjak dewasa, sudah terkena virus-virus kepentingan, yang kemudian mindset mereka lebih condong kepada kepentingan mereka daripada kepentingan seluruh dunia, yaitu perdamaian itu sendiri. Tadi dari sajian yang disampaikan oleh teman-teman SMA itu luar biasa sekali, dan saya sangat cocok dengan apa yang disampaikan, kata-kata pendek tersebut. Memang bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak mengupayakan perdamaian seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi perdamaian adalah wujud persembahan atau ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita adalah bangsa religius kalau kita tidak mengupayakan perdamaian. Jadi upaya untuk mencapai damai dengan diri sendiri, damai dengan teman-teman sekelompok, damai dengan teman-teman dari kelompok yang lebih besar, sampai dengan damai dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia, harus diupayakan. Saya setuju sekali dikatakan bahwa perdamaian harus diidentifikasi sebagai kata yang aktif daripada sekedar kata yang pasif. Teman-teman sekalian, UGM sudah sejak lama mengupayakan perdamaian. Pada waktu saya mahasiswa, berarti ini kan long time ago ya, kita sudah memiliki pusat studi perdamaian dunia yang disebut sebagai paleontologi. Ya, ini PSKP ini saya kira merupakan kelanjutan dari pusat studi yang sudah dibangun sejak dulu di bawah kepemimpinan Profesor T. Jacob yang kemudian menjadi salah satu rektor pada waktu itu. Kemudian juga upaya-upaya perdamaian terus diupayakan terutama oleh teman-teman Visipol. Masih ingat jika Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi mengupayakan perdamaian di Rohingya, dan upaya ini banyak membawa hasil, dan upaya-upaya ide-ide perdamaian ini dihormati oleh negara-negara lain di dunia. UGM di bawah kepemimpinan Rektor Pratikno yang sekarang menjadi Mensesnek pernah mengundang orang-orang yang bersengketa sangat sengit di Afghanistan untuk datang ke Indonesia dan belajar bagaimana Indonesia yang terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama, bisa hidup rukun dan damai. Sedangkan mereka yang terdiri dari satu bangsa saja, satu agama, bertikai sampai sekarang dengan akibat negaranya menjadi carut-marut seperti yang sekarang ini terjadi. So, terima kasih sekali lagi atas upaya yang luar biasa ini, atas nama Rektor. Dan jangan lupa upaya ini tidak hanya diusahakan sesuai dengan program ini, tetapi harus kita tanamkan di hati kita. Selama hidup kita tanamkan bahwa memang perdamaian harus kita upayakan agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri demi ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, tetap semangat, khususnya kepada Mas Najib dan Ibu Brace Klanderman. Ibu, kami berdua ini adalah lulusan dari negara Ibu, jadi sangat senang setiap kali ketemu dengan teman-teman di kedutaan Belanda. Oke, terima kasih teman-teman, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif atas sambutan yang telah diberikan. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, ini ada satu lagi Kak dari Makassar ya. Makassar, ya. Selamat pagi Kak Ainun Jamilah yang mewakili komunitas pemuda dari jaringan Lintas Iman atau Jalin Harmoni Sulsel. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga kepada teman-teman yang baru bergabung ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni atas program yang telah diselenggarakan dari para kepala sekolah di keempat SMA Mitra kami, yaitu SMA 3 dan 5 Surakarta serta SMA 3 dan 5 Yogyakarta. Tim kami telah melakukan rekaman pidato dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suhirno dari SMA Negeri 3 Padmanaba Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Biscamp dan PSKP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk mengikuti kegiatan kemah perdamaian bersama dengan siswa-siswi dari sekolah dan provinsi lain. Kami sangat mendukung kegiatan tersebut karena para siswa kami sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga terkait dengan penguatan kultur damai yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah khususnya dan di masyarakat pada umumnya.
Kita tahu bahwa rasa damai adalah hak setiap orang. Untuk itu harapan kami selaku pendidik, setelah anak-anak mengikuti kegiatan Peacecamp ini, mulai hari ini dan seterusnya, para siswa akan menjadi pelopor penggerak perdamaian. Sehingga hidup berdampingan dalam keberagaman dengan rasa damai di atas bumi dan di bawah langit biru adalah sebuah keniscayaan. Demikian dari kami dan terima kasih. Sukses untuk Peacecamp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama SMA Negeri 5 Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Sorek Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat berbagi dalam menciptakan budaya damai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan. Harapannya semoga dapat membawa hasil yang terbaik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Salam perdamaian. Damai itu indah, damai itu sejahtera. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, karena senyum dan bahagia adalah damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijayanto, SPDMD Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Saya menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan kegiatan anak-anakku di SMA Negeri 3 Surakarta yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada terkait dengan masalah perdamaian, Peace in Diversity. Jadi beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak saya berikan satu apresiasi yang luar biasa pada masa situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak masih punya inovasi, punya kreasi untuk melaksanakan kegiatan yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada dalam hal masalah perdamaian. SMA Negeri 3 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang sangat plural, dari berbagai etnis ada di sekolah kami, ada di sekolah di SMA 3 Surakarta ini ada etnis Jawa, kemudian juga Arab, kemudian Chinese dan juga beberapa suku yang lain di Indonesia dan juga berbagai agama. Ya, dengan adanya misi perdamaian yang dibawa anak-anak, kemudian berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, ada 3 kegiatan lomba ini saya mengapresiasi karena ini betul-betul dapat membawa teman-teman lainnya mendiseminasikan apa yang sudah diraih atau yang sudah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, disampaikan kepada seluruh peserta didik. Ada 1000-an lebih yang ikut terlibat, paling tidak memahami visi dari program tersebut. Ya, sehingga hasil kegiatan yang sudah saat ini yang sudah selesai, yaitu dengan beberapa kegiatan, beberapa lomba, ada 3 lomba tadi, ini merupakan satu hasil yang menurut saya dicapai secara maksimal. Saya berharap kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sehingga misi perdamaian yang dibawa oleh anak-anak ini bisa tidak hanya sekedar anak-anak SMA Negeri 3 Surakarta, tapi juga di seluruh anak-anak SMA di Indonesia bisa dalam kondisi, dalam situasi yang damai. Pluralitas itu bukan satu hambatan untuk maju, tetapi justru adalah kekayaan, keragaman untuk menjadi lebih kuat, lebih solid dengan penuh jiwa gotong royong. Demikian dari saya, Kepala SMA Negeri 3 Surakarta, Agung Wijayanto, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 SMA Negeri 5 Yogyakarta,
juga SMA Negeri 3 Surakarta, serta segenap sivitas akademika UGM, utamanya Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gadjah Mada. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena sampai saat ini kita semuanya pinaringan sehat walafiat dan pastinya penuh semangat dalam melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan dari pihak PSKP UGM yang sudah menunjuk sekolah kami sebagai sekolah model untuk pelaksanaan sekolah damai berbasis siswa sebaya atau sedamai siswaya. Dari kecil, anak-anak itu intinya adalah dikenalkan dengan adanya keberagaman di sekelilingnya. Sehingga harapan kita semua pada saat anak-anak itu menempuh studi, baik itu di jenjang yang paling bawah, mungkin TK, SD, kemudian SMP, SMA, itu anak-anak bisa menerapkan adanya kebersamaan dari adanya keberagaman yang ada. Sekolah sebagai lingkungan tempat anak menuntut ilmu, maka ini pastinya akan lebih nyaman apabila di sekolah itu tidak ada perbedaan, baik itu perlakuan, kemudian pemberian fasilitas, sehingga anak-anak akan bisa menuntut ilmu dengan semaksimal mungkin, sepuas mungkin. Di sekolah kami termasuk sekolah yang heterogen, tetapi mayoritas itu beragama Islam. Tetapi dalam keseharian itu kita selalu bekerja sama dan saling menghormati, baik itu pada saat perayaan hari besar masing-masing agama, kemudian di dalam kegiatan sehari-hari, baik itu dalam pembelajaran maupun di ekstrakurikuler. Nah, sekolah merupakan rumah yang kedua. Ya, rumah pertama pastinya adalah rumah mereka masing-masing. Nah, di sekolah ini merupakan rumah kedua. Sehingga kita tanamkan adanya, kalau di Jawa itu guyub rukun, untuk saling menghormati, saling toleransi. Kemudian di sana anak-anak juga akan mencontoh pastinya perilaku baik, perbuatan baik, baik itu dari guru, teman-temannya, ataupun dari tendik yang ada di lingkungan sekolah. Nah, perilaku penuh kedamaian ini nantinya akan mendukung suasana pembelajaran selama anak tersebut menimba ilmu di sekolah. Pengalaman berinteraksi dan kebersamaan inilah yang nanti akan digunakan untuk menyemai sekolah damai. Spirit toleransi dan pluralisme ini yang akan menjadi pijakan bagi kita semua. Nah, tentunya ini didasari dari adanya kebijakan yang pertama, kemudian yang kedua lingkungan yang kondusif, yang ketiga dukungan orang tua, dan yang terakhir adalah dukungan alumni. Terima kasih juga sudah memberi pembekalan untuk anak-anak kami melalui TOT yang dilaksanakan beberapa saat yang lalu. Semoga bermanfaat utamanya bagi anak-anak dan bagi kami di lingkungan pendidikan. Terima kasih sekali lagi kepercayaannya. Semoga apa yang sudah dicanangkan untuk membuat sekolah damai berbasis siswa sebaya ini akan berjalan dengan lancar dan kemudian kita bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih, semoga Allah memberikan limpahan pahala kepada utamanya adalah penggagas dari Pusat Studi
Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Demikian dari kami. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Presya Klendermans. Kami persilahkan untuk Ibu Presya untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih sekali dan selamat datang semuanya. So I will change to English as you will hear. Thank you very much for allowing me to join in this event today. It's really, really special to be part of this group. I saw lots of the testimonies of what you have been working on. Of course, first of all, I would like to thank the CSPS and UGM for this collaboration with us, Mas Najib. It's been really a pleasure to work with you. And I would of course like to especially mention the rector and the school principals and Anaya Wahid and Nu Leto, who are here as well. As said, it's been a pleasure to work together in this project, and of course, as we can see today, also it's much more energizing than most of the work that I get to do normally in the embassy. It's also really sad we could not have a closing event together in real life, because that would have been so much more fun. But yeah, this is, I think, a very nice way, a nice alternative. We know, of course, that a large part of the world consists of young people. 46% is under 25, and in Indonesia, this is still, I think, a larger number. In Indonesia, you, as the youth, you're the majority. So that makes you a much more important player, much more important than we sometimes see in the media and in what's happening in the country. You are the future of this country. So what you do and how you feel and how you treat others will really determine the direction this country goes in. And still we are all different. That is in Indonesia, but of course in every country in the world. You have different religions, different faiths, different ethnicities, different cultural backgrounds, but also you personally, you have your own unique characteristics and your personality and the things that you like and that you don't like. And that makes us different. And that also is something that we really should embrace, because it's so much more fun to be friends and to be together and do things together with people that have such different characteristics and different unique skills. It really makes us better together. And also, of course, it would be so much more boring if you're only with people that are exactly like you. So yeah, in that sense, I'm really happy to see all these testimonies and to see all the work that you have been doing. It looks like great fun. And it also shows that you have really strong values of tolerance and that you are enjoying working together. And that will really make you a champion to keep the country on the right track, and also to have a good future together with everyone from your school, but also after your school time, and embrace the differences that you all have. And so I also hope that it doesn't end here, that you will continue all the good work, and that you will also spread this message to all the friends you have outside the school and also the other younger school children. So that together we have started maybe a little bit of a culture of peace, or a culture of inspiring collaboration and the fun initiatives that will keep going in the future.
Thank you. Thank you very much for your good words, and we both, as the representation here, would like to say thank you. It was a big chance to have you with us here, and we hope that, like you say, that our good works will keep for a long term, and we hope you or your other friends could always be part of our project as you hope. And once again, we would like to say thank you. Ya, mungkin bisa disambut. Ya, terima kasih banyak Bu Brehje. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi riset dari teman-teman tim peneliti PSKP, saya akan memulai menyampaikan pertanyaan kuis yang pertama. Jadi teman-teman nanti bisa merespon di chat room jawabannya. Oke, mungkin bisa disimak ya pertanyaan yang pertama. Satu, teman-teman, pertanyaan pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang program Bina Damai ini? Tadi Mas Najib menyebut soal Sedamai Siswaya, sekolah damai berbasis siswa sebaya. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Silakan nanti teman-teman meresponnya di chat room kita. Kita akan mengkoleknya nanti di akhir acara. Baik. Setelahnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman tim peneliti PSKP UGM. Kami persilakan Mbak Mustafiroh Rahayu, Mas Zaki Arobi, Kak Fadil Naufal, Mas Najib juga sepertinya akan gabung ya? Yeah. Oke, Mas Najib nggak mau kalah ini, ikutan gabung juga rame-rame. Oke, kami persilakan, monggo. Halo semuanya, pagi ini saya tampil lagi terpaksa ini menemani Mas Zaki dan teman-teman untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan ya dengan program kami Sekolah Damai Berbasis Siswa Sebaya. Saya akan memulai dengan perkenalan ringkas mengenai apa dan siapa PSKP. PSKP adalah sebuah lembaga penelitian ya di UGM yang didirikan pada tahun 96. Ya, kami bergerak dalam berbagai bidang kajian. Tentu saja tidak hanya riset, tapi juga pengabdian masyarakat, ya, publikasi dan lain-lain. Jadi perjalanan PSKP sudah cukup panjang sejak tahun 96, jadi para pendahulu kami tampaknya sudah cukup arif untuk melihat bahwa kira-kira sekitar tahun 98 akan terjadi gejolak-gejolak sosial sehingga perlu lembaga namanya Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian. Oke, slide berikutnya Mas Erik. Lembaga kami punya beberapa isu ya, beberapa bidang garapan atau bidang kajian ya. Yang pertama mengenai pendidikan damai. Ini salah satunya ya yang hari ini kami lakukan ya. Pendidikan perdamaian. Lalu juga isu-isu multikulturalisme dan toleransi. Ini juga sangat terkait dengan yang kita lakukan hari-hari ini. Lalu isu-isu resolusi konflik ya, kajian-kajian yang berkait dengan resolusi konflik. Lalu juga reformasi sektor keamanan. Ini salah satu bidang yang kami dalami, ya, satu bidang yang kami bahkan menginisiasi berdirinya program magister, namanya Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, yang masih berjalan di UGM hingga hari ini. Saya kira teman-teman yang terkait dengan isu-isu resolusi konflik, bina damai, nanti bisa mendalami atau belajar lebih dalam di situ. Oke. Berikutnya. Selain bidang-bidang kajian yang kita lakukan ini, kita juga terlibat dalam kolaborasi ya. Ini kemudian tim kami yang bekerja dalam kegiatan ini. Saya sendiri Najib Aska sebagai kepala PSKP dan sekaligus dosen sosiologi UGM. Di sebelah saya ini Bu Nyai Mustafiroh Rahayu nanti akan sebagai host dialog talk show Noe dan Mbak Inaya. Dia pemimpin spiritual kami. Lalu ada Bung Zakin yang di sebelah saya ini ya,
dosen muda sosiologi yang sebentar lagi akan S3 di Belanda. Ada Mbak Didin Tri Susdinaryanti, ini aktivis sosial yang progresif ya, yang bergerak di bidang akar rumput ini. Lalu kami juga punya Mas Hakimul Ikhwan, ini sekretaris Departemen Sosiologi. Ini syekh kami nih, beliau ini doktor lulusan Inggris, tapi juga alumni Gontor. Jadi ini juga pemandu spiritual kami. Lalu yang terakhir ini yang paling muda, paling ganteng, namanya Fadil Naufal. Ini mahasiswa kami di sosiologi yang sudah lulus tapi belum wisuda, jadi sudah ikut terlibat sejak dia masih menulis skripsi. Bung Fadil Naufal juga nanti akan presentasi dalam acara ini. Oke, berikutnya. Jadi kami ini bersama-sama sudah kira-kira 1,5 tahun ya melakukan pekerjaan ini. Ini berikutnya adalah mengapa kami menginisiasi Sedamai Siswaya. Nah, ini berdasarkan tentu saja kajian-kajian yang panjang. Ya, banyak riset-riset yang sudah kami baca sebelum kami melakukan ini, ya, yaitu mengenai meningkatnya intoleransi di kalangan anak-anak muda. Intoleransi meningkat ini. Kami mulai galau banyak dan sudah banyak riset-riset mengenai itu ya. Dan salah satu yang dianggap rentan adalah sekolah. Sekolah dianggap rentan karena ini anak-anak muda ini memang usia yang rawan ya. Orang bilang mengalami krisis identitas ya. Transisi dari anak-anak menjadi dewasa ini memang penuh gejolak. Jadi anak-anak bukan, dewasa belum, kira-kira begitu ya. Nah ini kadang-kadang rentan dengan penetrasi kelompok-kelompok intoleran dari berbagai pihak ya, termasuk elemen alumni tadi yang sudah disebut oleh Ibu atau Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Nah hasil kajian kami menemukan pentingnya pendekatan peer group ya dalam menyamai toleransi. Jadi peer group di kalangan anak muda ini kan sangat penting. Jadi nanti memang perbedaan riset dan kemudian advokasi kami berbeda dengan banyak lembaga-lembaga lain seperti misalnya Ma'arif Institute atau Wahid Institute adalah kami sangat fokus kepada peer group ya. Banyak kajian-kajian lain bersifat agak makro, isu kebijakan, isu-isu yang lain ya, kepala sekolah. Kami peer group. Jadi bagaimana nih anak muda ini penting sebagai agen yang proaktif dalam gerakan Bina Damai. Karena itulah maka perlu membangun model sekolah damai yang praktis ya, yang praksis, yang konkret kira-kira itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dari kajian-kajian kami. Berikutnya. Ya, ini riset dan advokasi. Jadi kamu mulai dari riset ya. Jadi riset advokasi isu intoleransi budaya damai di SMA Jogja dan Solo, Surakarta. Yang kami lakukan awal adalah pemetaan dulu tentunya. Pemetaan bentuk-bentuk intoleransi seperti apa yang terjadi di sekolah-sekolah. Tapi tidak hanya soal intoleransi, kami juga menganggap penting identifikasi potensi budaya damai. Budaya damai itu juga potensinya luar biasa di kalangan anak-anak muda. Karena itu ini kami petakan dua sisinya ya. Sisi intoleransinya maupun sisi potensi budaya damai. Nah, dari sanalah kami kemudian membuat model ya, setelah ada kajian, pemetaan, lalu kami membuat model sekolah damai yang kami sebut tadi sebagai Sedamai Siswaya. Sekolah damai berbasis siswa sebaya. Kami punya buku panduannya yang kemudian kami implementasikan di sekolah. Untuk pilot project kami pilih 4 sekolah tadi, 2 sekolah SMA di Jogja, 2 SMA di Solo, dan kemudian kami lakukan diseminasi melalui acara hari ini. Harapan kami ini tidak hanya hari ini, nanti ada proses-proses replikasi yang lebih luas, sehingga ini bisa dilakukan dari di mana-mana. Tadi ada teman-teman dari Makassar misalnya sudah aktif, teman-teman dari Jakarta, tadi saya lihat juga ada Profesor Kamanto Sunarto yang juga hadir di sini, teman dari Bali. Saya kira ini harapannya akan menjadi inspirasi bagi Indonesia. Lanjut. Terima kasih, selamat pagi teman-teman semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih Mas Najib, saya akan melanjutkan presentasi proyek kami. Tadi sudah dijelaskan tentang langkah-langkahnya. Ini slide ini adalah timeline, garis besar timeline kegiatan kami yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 1,5 tahun.
Kami awali tadi seperti dengan yang dikatakan Mas Najib, kami awali dengan riset campuran atau riset kuantitatif dan kualitatif. Kemudian setelah hasil dari riset itu kami diskusikan dengan pihak-pihak sekolah dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami proses lagi, kami godok lagi dalam workshop bersama para ahli, para expert, para akademisi, para praktisi perdamaian dan bina damai di kedua kota. Lalu kami menulis dan menelurkan buku panduan sekolah damai berbasis siswa sebaya, atau tadi istilahnya sedamai siswaya. Nah, berbasis modul ini kami kemudian menggelar Peace Course Camps di Surakarta maupun di Yogyakarta untuk berproses belajar bersama teman-teman siswa-siswi di keempat sekolah di 2 kota. Kemudian kami merancang tindak lanjut kegiatan yang nanti akan dipresentasikan, tentu sangat menarik hasil-hasil dari teman-teman yang kita sebut Peace Course in Actions. Nah, here we are, kita sudah sampai pada Festival Peace Course itu sendiri. Tenang saja, itu hanya deskripsi singkat dari kami, nanti deskripsi per programnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Next. Mungkin sedikit ya, tadi karena disebut riset campuran atau menggunakan metode campuran, saya kira salah satu hasil temuan kami yang paling utama sekaligus paling menarik adalah berbeda dengan riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian maupun lembaga survei. Riset kami justru menemukan level intoleransi yang tidak signifikan, alias level toleransi yang cukup tinggi di keempat sekolah. Misalkan kami cuplikan, ini hanya snapshot ya dari laporan riset kami yang berjilid-jilid, tentu tidak dalam forumnya kesempatan kali ini untuk membahas itu secara komprehensif, tapi ini snapshot saja. Misalkan dalam survei kami bertanya pada bagaimana pendapat misalkan apabila fasilitas sekolah digunakan untuk kegiatan kelompok yang berbeda afiliasi dengan agama lain. Hasilnya adalah mayoritas lebih dari 95% di tiap sekolah mereka menyatakan tidak keberatan atau bersedia jika fasilitas sekolah digunakan untuk kelompok lain. Kami juga bertanya misalkan tentang bagaimana bila ada teman yang melakukan kekerasan fisik pada teman lainnya yang memiliki afiliasi perbedaan agama, apa sikap Anda, apakah Anda akan setuju atau tidak? Hasilnya juga saya kira sangat mengembirakan bagi kita, bahwa ada 2 sekolah yang 100% tidak setuju dengan kegiatan itu. Di 2 sekolah yang lainnya, tidak lebih dari 2% yang menyatakan setuju. Meskipun angka ini sangat kecil, di bawah 2%, tapi kita harus menjadi catatan kita bersama, harus menjadi atensi bersama bahwa ada sekelompok kecil ya, sangat kecil bahkan yang masih menyepakati itu. Tapi secara overall, hasil riset survei terutama menunjukkan bahwa ada banyak sekali potensi toleransi dan budaya damai di sekolah. Next, Mas Erik. Ini kami perkuat, ini kami lengkapi dengan melakukan studi wawancara atau penelitian kualitatif. Kami melakukan penelitian kualitatif, wawancara mendalam terhadap 16 siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru di tiap-tiap kota. Kemudian kami menemukan, temuan kami yang utama adalah ada ruang-ruang budaya damai yang sebenarnya itu sudah tumbuh, sudah berkembang di sekolah, dan ini harus kita support, kita harus pelihara, kita harus perkuat bersama-sama. Antara lain yang pertama adalah event ekstrakurikuler. Ini yang paling sering kami temukan di berbagai sekolah. Event ini bisa berbentuk festival kesenian, festival budaya, kegiatan olahraga, festival musik, bahkan kegiatan keagamaan misalkan. Di beberapa sekolah kami jumpai misalkan kegiatan keagamaan yang biasanya melibatkan satu kelompok agama saja, kemudian dibuka panitianya dengan sistem open recruitment yang tidak membedakan latar belakang etnis, agama, maupun kelas sosial ekonomi. Ini bagi kami, menurut kami sangat penting dalam proses menumbuh kembangkan budaya damai di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah metode kreatif lainnya dari Bapak dan Ibu guru yang kami temui di sekolah adalah dengan melakukan rekayasa kelas atau pengaturan kelas. Beberapa sekolah yang punya proporsi siswa-siswi non-muslim yang cukup tinggi, mereka bisa mendistribusikan siswa-siswi non-muslim tersebut ke dalam berbagai kelas, sehingga dalam satu kelas komposisi siswa-siswinya bisa beragam. Yang ketiga adalah metode pengajaran. Beberapa Bapak Ibu guru secara kreatif menggunakan metode pengajaran seperti kewargaan maupun pendidikan keagamaan untuk mendorong dan memfasilitasi terciptanya interaksi lintas kelas, lintas agama, dan lintas etnis dari para siswanya. Ini menurut kami 3
ruang budaya damai yang sudah eksis, sudah ada, yang kami berusaha mendorong terus untuk supaya semakin kuat dan semakin tumbuh berkembang. Selanjutnya, seperti tadi sudah saya utarakan, bahwa hasil riset ini kemudian kami angkat menjadi workshop dengan para ahli. Silahkan selanjutnya. Yang pertama, kami mengundang para praktisi dari berbagai institusi, dari berbagai lembaga, teman-teman Ma'arif Institute, teman-teman Peace Generations, ada juga Wahid Institute, ada Mas Irfan yang sangat prominent dalam gerakan perdamaian anak-anak muda, Mas Irfan Amali. Kemudian tidak cukup dengan praktisi, kami juga undang para ahli selanjutnya. Para ahli dari berbagai, para akademisi dari berbagai kampus, ada Bu Yaya Hisbia dari UMS, ada Mbak Arifah dari UNY, ada Mas Najib juga dari UIN Yogyakarta. Kami diskusikan, kami godok hasil-hasil riset kami, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita perkuat dari hasil-hasil riset atau temuan kami di lapangan. Selanjutnya, rekan kami, Mbak Mustafiro Rahayu, akan melanjutkan presentasi ini. Baik, terima kasih Mas Zaki dan juga Mas Najib. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan mengenai apa yang kemudian sudah kita hasilkan setelah kita melakukan riset, kemudian juga berkonsultasi dengan para ahli. Kita kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan modul atau buku panduan Sedamai Siswaya, sekolah damai berbasis siswa sebaya. Ada beberapa hal yang pengen saya highlight dari terkait dengan laporan ini. Kita pada panduan kita ada satu bagian yang penting yang kita sebut dengan indikator sekolah damai. Kita mendengarai ada paling tidak ada tiga hal yang terpenting ketika berbicara mengenai sekolah damai. Yang pertama adalah kapasitas siswa dalam bina damai. Kapasitas siswa ini kita melihat bahwa kapasitas mereka untuk melakukan negosiasi dan juga mediasi sejawat. Mediasi sejawat itu seperti resolusi konflik sebenarnya. Itu penting untuk dimiliki oleh siswa yang memang menjadi indikator penting dalam sekolah damai. Dan kapasitas siswa ini kemudian yang menjadi salah satu fondamen ketika kita kemudian melakukan kegiatan berikutnya. Yang kedua itu adalah model relasi. Jadi kita melihat bahwa tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang di SMA 5 kalau nggak ya, SMA 5 Surakarta, itu model relasi, itu ada siswa dengan siswa, kemudian kita juga berbicara bagaimana seharusnya relasi siswa dengan guru, dan kita juga tidak lupa bahwa kalau berbicara mengenai aktor-aktor di sekolah, kita juga ada alumni memiliki peranan penting, sehingga bagi kami, kalau berbicara mengenai indikator sekolah damai, itu melibatkan tidak hanya siswa dan guru. Kita melihat sebenarnya guru di sini juga tendik nanti, tapi juga kita melibatkan aktor lain yaitu siswa dengan alumni. Mengenai apa itu gitu nanti kita bisa cek dari laporan kita. Kemudian indikator ketiga dan keempat ini sebenarnya adalah media gitu. Media ini adalah sarana dan prasarana yang memungkinkan dalam sekolah itu untuk membudayakan budaya damai, untuk mempopulerkan budaya damai. Ini kalau nanti teman-teman familiar dengan istilahnya dari Peace Generation, dia menyebut ada ritual gitu. Misalnya setiap Senin kita punya ritual untuk selalu meneriakkan kita semangat untuk damai, misalnya seperti itu. Atau kemudian ada hiasan-hiasan yang ada di sekolah yang itu mensupport teman-teman untuk selalu menumbuhkan budaya damai. Dan yang terakhir ini adalah termasuk lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah ini, iklim atau lingkungan sekolah ini ada beberapa hal ya. Ini tidak hanya ngomongin lingkungan sekolah, persoalan-persoalannya di dalam sekolah seperti kebijakan, aturan-aturan gitu, tetapi ini juga berhubungan dengan bagaimana nanti yang mensupport iklim sekolah ini adalah orang tua dan juga alumni. Selanjutnya Mas Erik, monggo.
Lah, jadi setelah kita kemudian memiliki panduan tadi, kita kemudian mengerucutkan dalam modul, dan ini menjadi salah satu komponen penting dalam kita melakukan apa yang disebut dengan Peace Corps Camp. Jadi ini sebenarnya kita mau tadi memelitih kapasitas siswa itu tadi. Jadi ini ada yang kita lakukan, dan kita lakukan di 2 kali ya. Monggo dengan slide selanjutnya, Mas. Ada 2 kali, ini yang di Solo. Kita lakukan di salah satu hotel di Solo, dan untungnya kita melakukan ini sebelum pandemi ya, sehingga bisa melakukan ini dengan enak gitu. Ini terjadi di Solo sekitar bulan Februari akhir. Kita lakukan bersama dengan teman-teman selama 2 hari, 3 hari. Oke. Selanjutnya Mas, yang ini juga masih di Solo saya kira. Foto selanjutnya kita juga melakukan untuk yang di Jogja. Ini yang di Jogja. Ini ada Mbak Sasha tadi yang kita ya. Jadi ini paling tidak yang selanjutnya saya kira foto kedua. Nah ini juga masih yang ada di Yogyakarta. Nah Peace Square ini, camp ini adalah sebenarnya bagian dari upaya kita untuk memfasilitasi teman-teman memiliki kapasitas tadi, kapasitas siswa untuk membangun budaya damai di sekolah. Presentasi selanjutnya saya berikan kepada Mas Fadil, monggo. Oke, tes. Ya, masuk Bro Fadil. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Untuk berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai setelah program yang kita laksanakan, yaitu Peace Corps Camp yang kita lakukan di Jogja dan Solo, di mana siswa-siswa SMA itu kemudian kita bimbing, kita latih untuk bagaimana sih untuk mengupayakan sebuah gerakan, sebuah campaign untuk mempromosikan gerakan perdamaian itu sendiri. Masing-masing sekolah itu mempunyai cara mereka masing-masing dalam mempromosikan perdamaian. Seperti misalkan next, Mas. Nah, ini adalah dari SMA 5 Solo ya. Nah, SMA 5 Solo ini menggunakan platform TikTok, di mana platform ini yang kita ketahui banyak sekali digandrungi oleh remaja, siswa-siswa sekolah sekarang. Banyak video-video viral yang berasal dari TikTok. Nah, di sini bagaimana mereka menggunakan kesempatan media TikTok ini untuk bisa mempromosikan perdamaian itu. Nah, dan kemudian kalau SMA 5 ini mereka melakukan lomba TikTok, yaitu hashtag TikTok Peace Unity Togetherness. Kemudian mereka juga mengadakan lomba poster. Kalau poster itu mungkin lebih ke arah yang sudah umum untuk mempromosikan perdamaian. Nah, untuk SMA 5 mereka mempunyai 2 metode, yaitu melalui lomba poster, kemudian lomba TikTok. Next, Mas. Nah, ini untuk SMA 3 juga mereka ada juga menggunakan TikTok juga. Memang TikTok ini sangat berpotensi menjadi suatu ranah yang dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan perdamaian di remaja, di siswa-siswa. Karena ya kita ketahui sendiri, kalau misalkan kita mungkin lihat di TV ataupun lihat di YouTube, mungkin kebanyakan video yang viral itu berasal dari TikTok. Nah, kemudian TikTok ini dimanfaatkan kembali untuk mereka mempromosikan perdamaian. Selain TikTok, untuk SMA 3 Solo ini juga mereka mengadakan custom things. Nah, custom things itu sendiri mereka membuat karya menggunakan media tote bag. Itu mereka bisa melukis, bisa menjahit di sana, dan kemudian
mereka videokan juga itu di TikTok. Dan kemudian hasil lombanya itu sebentar, saya bawakan hasil ini. Ada ini kemarin ini pemenang lomba kreatif ya, custom thing. Nah, ini ada karya-karya mereka, dan menurut saya ini sebuah inovasi dalam berkarya, bagaimana siswa-siswi bisa produktif dan juga mereka bisa mempromosikan gerakan perdamaian. Ini itu kemudian juga Mobile Legends. Nah, Mobile Legends ini sendiri kalau di Indonesia sendiri juga banyak remaja-remaja yang suka sekali bermain games. Nah, di sini juga bagaimana mereka berusaha melalui games mempromosikan perdamaian. Next. Nah, ini untuk SMA 3. Nah, untuk SMA 3 Jogja, ini mereka dikarenakan pada awalnya itu kami untuk program Peace Goals Action ini secara offline di sekolah, mereka menjalankan campaign di sekolah. Tapi karena ada pandemi COVID-19, maka ya tadi sebelumnya kita ketahui kita menggunakan media online seperti tadi TikTok ataupun Mobile Legends seperti itu. Nah, kalau untuk SMA 3 mereka mengusahakan bagaimana kita bisa berdamai ya itu dengan COVID-19. Nah, itu untuk SMA 3 mereka menggunakan media Twitter. Itu bisa dicek di Instagramnya itu OSIS Padmanaba. Itu ada di highlight-nya. Itu bagaimana mereka berusaha menggabungkan antara perdamaian dengan COVID-19 ini. Jadi bagaimana mereka mengusahakan bagaimana konflik yang ada di COVID-19 dan kemudian bagaimana kita bisa berdamai dengan pandemi ini. Kemudian next, Mas. Nah, ini SMA 5 Yogyakarta. Nah, SMA 5 Yogyakarta ini mereka punya sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mereka menggunakan media podcast. Karena akhir-akhir ini juga podcast ini suatu hal yang baru dan sangat digandrungi oleh orang-orang di Indonesia. Enggak cuma remaja, juga orang-orang dewasa juga banyak sekali mendengarkan podcast. Bahkan sekarang pun artis-artis juga mulai beralih ke media podcast itu sendiri. Ya, kayak Deddy Kobuzer atau siapapun itu kayak banyak sekali untuk podcast artis-artis. Nah, SMA 5 Jogja ini menggunakan lomba podcast dengan tema COVID-19 kemarin dan perdamaian juga mereka. Nah, jadi di sini mereka berusaha membicarakan mengenai COVID-19, bagaimana sih kita hidup di zaman pandemi ini dan bagaimana juga kita bisa hidup berdamai juga, dan juga bagaimana bisa mempromosikan perdamaian melalui podcast-podcast itu. Nah, sebelumnya itu kalau misalkan teman-teman lihat di video yang pertama itu untuk suaranya itu berasal dari podcast dari SMA 5 Jakarta. Itu next. Oke, itu mungkin dari saya, Mas Zaki. Oke. Terima kasih banyak Mas Bro Fadil, ya, Mbak Ayu dan Mas Zaki. Demikian saya kira presentasi dari kami, paparan dari kami. Saya kembalikan kepada MC kita yang hebat, Mbak Didin dan Mbak Sasha.